komunikasi langsung dengan Menteri Haji tidak bisa memastikan. Bahkan dalam surat itu belum ada kepastian apakah haji ini bisa diselenggarakan atau tidak, karena melihat kondisi perkembangan COVID yang belum juga kunjung selesai. Sehingga tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat baik, tidak kecukupan waktu untuk menyiapkan, karena dihitung mundur dari 26 Juni hingga 2 Juni ini hanya butuh masih tersisa hanya 24 hari. Sementara butuh proses pengurusan visa, kemudian protokol kesehatan, belum lagi karantina dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi sangat bagus. Jadi apapun keputusannya kita tidak punya kecukupan waktu ini. Yang kedua adalah dari aspek tadi Pak Menteri mengatakan dari aspek risiko keamanan. Ya, ini yang justru dalam bahasa agama sangat dikemukakan. Ya, jadi istitoah amniyah, keamanan jiwa, yang itu oleh Pak Menteri tekannya adalah wajib memelihara jiwa dalam konteks ini, itu diutamakan. Kemudian jadi itu ya, jadi akses itu bukan berarti memang tanggal 31 Mei kemarin baru dibuka akses rumah ibadah, yakni di Masjid Nabawi saja. Masjidil Haram belum dibuka sama sekali. Jadi ini padahal di posisi tanggal 31 Mei, sehingga nanti kita nggak tahu. Padahal roadmap bahasanya adalah new normalnya Arab Saudi itu sampai 29 Syawal. Kalau sudah 29 Syawal, sementara jamaah haji kita itu tanggal 5 Dzulqa'dah sudah berangkat, lalu pengurusan slotting time penerbangan, urusan visa itu tidak punya cukup waktu. Belum lagi resiko tadi yang saya sampaikan. Juga resiko ibadah. Tentu akan terjadi tadi selain ada penambahan waktu semakin panjang, lalu juga resiko ibadah. Kalau ada physical distancing, tentu ini budaya masyarakat Indonesia yang ingin mengejar afdholiyah itu tidak bisa. Padahal kesempatan sekali hidup ibadah itu digunakan untuk memanfaatkan waktu, sementara terhalangi oleh adanya kondisi COVID-19. Ini kan makna afdholiyah menjadi berkurang dalam konteks ini. Jadi itu untuk Mas Ubed ya. Jadi saya menambahkan dari Pak Menteri. Yang kedua untuk jawab pos, Mas Hilmi. Saya rasa kita sudah punya sistem, kalau keputusan pemerintah sudah menyatakan untuk seluruh jamaah haji, baik jamaah haji reguler, khusus maupun mujamalah, tentu kita pengawasannya yang pertama adalah koordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi, karena utamanya adalah urusan visa. Jadi nanti kita harapkan pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan tidak mengeluarkan visa mujamalah. Kalau ini tidak memberikan, berarti tidak menghargai keputusan dari negara dalam konteks ini. Itu pengawasan yang pertama. Yang kedua juga kita melalui Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan nanti di bandara ketika melakukan perjalanan di check-in bandara yang terakhir di imigrasi dalam konteks ini. Itu juga bagian, sehingga kalau ada visanya itu visa mujamalah, tentu ini kita untuk membatalkan pemberangkatan dalam ini. Yang ketiga adalah tentu koordinasi dengan penerbangan, baik dengan Garuda maupun dengan Arab Saudi. Kalau tidak ada penerbangan mau berangkat kemana. Jadi itu model pengawasan kami terkait dengan yang dikhawatirkan oleh Mas Hilmi. Lalu yang terakhir adalah layanan apakah ada kecewaan atau denda? Saya rasa tidak, karena dalam perjanjian awal kontrak itu dikatakan kontrak ini batal apabila kita tidak jadi mengerjakan haji, bukan Arab Saudi membuka haji atau tidak. Jadi dalam konteks ini tidak ada konsekuensi apapun. Jadi negara tidak dirugikan, jamaah tidak dirugikan, ruginya hanya waktu aja karena ada proses negosiasi dalam konteks. Jadi ini kekhawatiran dari teman-teman media ini insya Allah tidak akan ada dalam konteks. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Ada tambahan monggo. Mungkin Pak Wamen, perlu saya tambahkan kembali bahwa kami juga betul-betul eager banget supaya ini tetap jadi, sehingga kalau ada laporan-laporan mengatakan belum ada tanda-tanda, pernah kami tugaskan kedutaan kita ke sana untuk datang. Coba datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, coba buat video call kita lihat
Mereka datang, mereka tunjukkan betul, oh ya betul. Jadi kami bukan begitu semangatnya supaya bisa tetap haji dan yakin informasinya valid. Kami minta mereka datang ke lapangan, gitu ya. Tapi ya situasinya ternyata memang seperti yang kita lihat, tidak ada tanda-tanda yang signifikan. Bukan saja pernyataan belum ada, tapi tanda-tanda yang signifikan untuk menunjukkan akan ada pelanggaran ibadah haji itu belum kelihatan di lapangan. Kalau tiba-tiba dilakukan, saya kira ya mungkin nggak tahu lah kita ya bagaimana Saudi Arabia. Tapi kalau itu dilakukan setelah tanggal 1 Juni ini, saya kira kita nggak akan mungkin bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian kami melihat juga Saudi Arabia sangat-sangat kooperatif. Contohnya masalah pembayaran uang muka, bukan saja keinginan kita, tapi mereka juga menyarankan yang sama. Jangan ada pembayaran uang muka dulu, kata mereka. Jadi mereka sangat kooperatif. Takut-takutnya pembayaran uang muka dilakukan, tahu-tahu batal, kemudian menjadi permasalahan besar di belakang hari. Jadi alhamdulillah kerja sama kita atau hubungan baik kita dengan Saudi sangat bagus, dengan duta besarnya juga sangat bagus, dan menteri hajinya juga sangat-sangat baik. Jadi ini sebuah keadaan yang memang mau tidak mau harus kita ambil untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Tanya, silakan. Ya, silakan dari Twitter dan Tribun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Dirjen. Minal aidin wal faizin. Saya Husein Sanusi, Pak Menteri dari tribunnews.com. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti ada sanksi bagi warga negara Indonesia yang berangkat haji lewat kuota non pemerintah, misalnya dia furoda atau visa-visa lainnya. Nah ini kan perlu dipertegas karena kan ada banyak jalur itu orang berangkat haji. Yang pertama, terus yang kedua, kenapa Kementerian Agama tidak mengambil opsi kedua, misalnya berangkat separuh jamaah haji atau berangkat yang jamaah haji yang usianya muda. Itu Pak Menteri dan Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan dari Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda.